Saya akan membawakan topik tentang subluxasi pada lensa. Tentunya karena kita sudah masuk pada era vigoemulsifikasi, saya akan menekankan pada vigoemulsifikasi pada subluxasi lensa. Tentunya apa yang akan saya sampaikan ini bukan sesuatu yang mutlak yang pasti aman untuk kita semua, karena bagaimanapun juga teknik vigo itu sangat individual. Kita ketahui bahwa subluxasi ini satu kasus yang sangat sulit ya. Kemudian kita perlu pertimbangkan teknik apa yang paling aman untuk pasien. Jadi kita persiapkan apakah nanti pasien ini akan dilakukan vagoemulsifikasi atau mungkin ICCE. Tentunya ini memerlukan penjelasan yang selengkap mungkin kepada pasien, terutama kepada keluarganya, karena jangan sampai nanti muncul masalah hukum ketika pasien ini sudah selesai kita lakukan tindakan. CTR kita ketahui bahannya adalah PMMA, fungsinya untuk meregangkan kapsul yang mengalami sonululisis. Pemasangannya bisa dilakukan pasca hidrodiseksi atau sebelum kita lakukan emulsifikasi, atau setelah kita lakukan emulsifikasi setelah IA Cortex. Nah, pemasangan CTR sebelum dilakukan vigoemulsifikasi tentunya kita lakukan hidrodiseksi lebih dahulu, kemudian masukkan UVD in the back sebanyak mungkin, pasang CTR, kemudian baru lakukan vigoemulsifikasi. Tentunya untuk memasang CTR pada kondisi seperti ini sangat sulit karena back tadi masih penuh dengan materi lensa yang mungkin bisa jadi itu adalah kondisi yang cukup keras. Pada kondisi yang seperti ini sulit juga untuk melakukan irigasi aspirasi kortek karena kortek masih tertekan oleh CTR. CTR yang kita pasang pasca irigasi aspirasi kortek tentunya lebih mudah ya, dimana operasi seperti ini tentunya harus dilakukan peregangan kapsul ya dengan memakai kapsul retraktor ya, yang sebetulnya ini berasal dari iris retraktor yang kita modifikasi. Pemasangan CTR-nya tentunya lebih mudah, ya korteknya juga lebih mudah, tetapi harus hati-hati karena kadang-kadang kita lalai, kortek yang ada pada sonululisis itu kita tarik dengan kuat, akibatnya lisisnya akan makin bertambah besar ya. Kemudian setelah selesai pemasangan irigasi aspirasi, masukkan OVD, CTR akan lebih mudah untuk dipasang. Ini adalah operasi yang sepertinya tidak ada sesuatu apapun ya. Pasien ini ada sonululisis ya yang sangat sedikit, tetapi sudah berdampak pada perubahan posisi lensa sehingga timbul glaukoma sekunder. Untungnya bahwa kekerasannya masih sangat-sangat rendah sehingga bisa dilakukan operasi dengan lebih mudah ya. Patokan kapan saya pribadi saya lakukan vigoemulsifikasi atau tidak adalah kalau saya bisa melakukan CCC dengan baik. Ketika CCC ini sudah sulit, maka saya tidak akan pernah melakukan operasi dengan teknik stop and chop atau chop, tapi saya pakai teknik chop and send. Kirimkan aja refer ke tempat lain ya. Ini saya buat half moon ya, karena kataraknya sangat rendah, sangat lunak. Saya lakukan chop sekali saja dengan Sinski, tidak memakai chopper, kemudian langsung segmen removal ya. Pakai parameter yang serendah mungkin yang masih bisa bekerja. Tidak perlu vakum yang terlalu tinggi, tidak perlu power yang terlalu tinggi. Aspirasi juga turunkan. Kalau pada memori mesin saya pakai grade 1 ya. Nah, dengan teknik seperti ini maka cukup aman, tidak terlalu membuat peregangan kapsul menjadi berlebihan, tidak menambah sonululisis. Sampai pada fase ini saya masih belum jelas betul di mana tempat sonululisisnya ya. Nanti pada maaf saya
ya. Saya ulang lagi, ternyata ketika sudah dilakukan operasi irigasi aspirasi baru muncul ketahuan bahwa posisi irisnya yang posisi iridodiasnya di sebelah sini. Nah, setelah ketahuan maka aspirasi korteks di sebelah sini sangat hati-hati pasang iris retraktor lebih dulu ya. Nah, kapsul retraktor ini kita pasang sebelum vakuumemulsifikasi ya, seperti katakan tadi memakai iris retraktor yang dimodifikasi bisa dipasang satu atau lebih. Nah, yang perlu mendapatkan penekanan adalah pada insisi limbus. Karena kita sudah terbiasa membuat second pot itu untuk chopper itu adalah mendatar, maka teknik yang kita pakai sini tidak boleh seperti itu. Baru tadi saya ngobrol dengan seorang dokter mata mengatakan, saya kok sulit masang iris retraktor seperti ini. Nah, saya katakan cara membuat insisinya tidak mendatar seperti second pot, tapi justru menungging. Beliaunya bertanya, kok waktu saya velo tidak dikasih tahu? Ya, mestinya waktu velo ya tidak ada yang pasien yang subluxasi seperti ini ya. Semua pasiennya adalah pasien yang normal. Jadi pembuatan tempat untuk iris itu harus lebih tegak lurus, jangan mendatar, karena akan lebih sulit kalau menempatkan iris yang posisi tunnelnya itu sangat panjang ya. Jadi tahapannya ya tentunya identifikasi senulisis, identifikasi vitreous di CUA, lakukan vitrektomi semaksimal mungkin, apakah dengan gunting atau secara manual atau dengan obutum, sebisa mungkin kembalikan vitreous ke posterior ya. Kemudian sisi lakukan pada daerah yang sonulanya masih utuh ya. Kalau sisi ini sudah sulit kita lakukan, maka jangan paksakan, kembali kepada teknik yang konvensional, lakukan ICCE ya. Vakuumemulsifikasi pasang parameter yang serendah mungkin ya, jangan terlalu meregangkan kapsul, teknik horizontal chop, tetapi pengalaman saya pribadi, saya tidak melakukan horizontal chop secara penuh, tapi lakukan chop, kemudian segmen removal, chop lagi, segmen removal lagi, chop lagi, segmen removal lagi. Karena dengan teknik seperti ini manuver untuk meregangkan kapsul sudah cukup aman ya, tidak berlebihan. Kalau kita melakukan chop secara biasa, kita chop dulu semuanya, akan ada perputaran inti dalam kapsul bag, maka kemungkinan untuk lisis akan makin besar. Ya, ini pasien yang stop and sun tadi ya, pasien dikirim sudah ada jahitan di sini ya. Jadi waktu dikirim, nah ini kita lihat ada vitreous yang sudah ada. Jadi teman sejawat ini setelah mau lakukan teknik operasi langsung kirim ya. Masih untung bisa saya lakukan CCC dengan baik ya. Kemudian tentunya harus hati-hati karena di sini ada vitreous. Saya tidak melakukan main pot di tempat yang semula, sejauh mungkin dari vitreous ya. Kalau masih memungkinkan ya. Kemudian lakukan hidrodiseksi dan pasang iris retraktor. Ini iris retraktor yang asli yang saya pasang masuk ke dalam kapsul ya. Nah, kemudian karena saya tidak tahu seberapa luas, saya pasang 4 iris retraktor baru dilakukan vakuumemulsifikasi ya. Untungnya bahwa katarak ini masih tidak terlalu keras ya. Grade 3 saya lakukan horizontal chop. Kemudian setelah ada satu potong bagian yang lepas dilakukan emulsifikasi ya, sehingga pergerakan dari inti tidak terlalu berlebihan. Nah, baru dilakukan chop yang kedua dan langsung segmen removal ya. Nah, dalam perjalanan waktu kita lihat ini iris retraktornya lepas, vitreousnya keluar lagi ya, kita pasang lagi ya. Ini vitreousnya maju, dipasang lagi. Teknik ini lebih memudahkan kita untuk manuver vakuumemulsifikasi daripada memasang iris CTR lebih dahulu. Tapi tentunya harus betul-betul bisa menghandle
tepi dari sisi ya. Setelah selesai pasang iris retraktor, pasang CTR. Nah, CTR ini bisa searah jarum jam maupun counterclock ya. Setelah dilakukan CTR, baru dilakukan indikasi aspirasi kortek dan dipasang AUL. Ini adalah pasca operasi hari ketiga. Alhamdulillah pupilnya bulat, ya, tidak ada vitrus lagi yang ada di CUA, dan ini adalah tujuan kita bagaimana mengembalikan vitrus ke posterior. Ya. Ini kasus yang kedua sama, ya, dikirim dengan kondisi pasien sudah dilakukan menjelang emulsifikasi, ternyata ada vitrus, ya. Kita lihat, nah ada vitrus di sini yang karena saya bisa melakukan identifikasi vitrus dengan baik, kemudian saya melihat sonulanya tidak terlalu luas. Pasien ini saya pasang iris retraktor hanya cukup dengan satu, ya. Nah ini caranya jangan terlalu mendatar, tapi harus agak tegak lurus, ya. Kemudian saya memakai modifikasi, ya. Jadi ini iris retraktor yang biasa, kemudian kita tekuk, ya, kita buat sudut sedikit, dan ini sangat membantu bagaimana kita menempatkan kait ini ke dalam kapsul, ya. Ya, jauh lebih mudah daripada aslinya, ya. Harganya juga cukup murah, kita bisa steril lagi, biasa orang Indonesia, ya, steril ulang masih bisa, ya. Setelah selesai saya pasang iris CTR, ini adalah berlawanan dengan tadi. Jujur saya tidak pernah bisa mendapatkan feel yang bagus bagaimana sih, apakah searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Insting saya aja kalau saya pasang kayaknya ini searah jarum jam, kayaknya ini berlawanan arah jarum jam. Saya belum dapat feel yang bagus bagaimana cara masang CTR yang nyaman, ya. Ini pasien kontrol hari ketiga, ini jahitan asli yang ada yang semula dikirim oleh dokternya. Ini adalah pasien yang kedua. Ini yang saya buat, jadi aslinya seperti ini, kita bengkokkan aja sedikit. Ini sudah cukup membantu untuk memasang kait ini dengan aman, ya. Kemudian vitrektomi anterior. Nah, tujuan adalah untuk membersihkan CUA agar pupil bulat dan vitrus kembali ke posterior. Tentunya bisa kita lakukan dengan cara manual dengan memberikan spong, ya. Tapi ingat bahwa spong ini akan makin menarik vitrus. Usahakan jangan terlalu maksimal, ada di tepi kornea gitu, langsung potong dengan panas. Dan yang tidak kalah penting, setelah selesai lakukan sweeping untuk vitrusnya agar kembali ke posterior. Nah, automatic vitrektomi biasanya kita lakukan kalau kita punya mesin pikoemulsifikasi yang punya tubingnya, ya. Tapi saya rasa semua mesin sekarang sudah punya seperti ini, ya. Yang perlu diketahui bahwa pemakaian okutum ini bisa dengan dua cara, dengan dry, masukkan viskositas sebanyak mungkin, lakukan vitrektomi tanpa melakukan irigasi ke CUA, ya. Kalau perlu untuk melakukan identifikasi, berikan triamcinolon, ya. Ini adalah tubing yang biasanya kita pakai. Setting parameter, ya. Kalau mesin vitrektomi biasanya sampai 8.000, kita cukup pakai maksimal 1.000 cupping per menit. Tinggi botol 40 kalau kita pakai bimanual aspirasi, atau tidak sama sekali kalau kita pakai dry. Kemudian fluidnya cukup 10 cc per menit, vakumnya jangan terlalu tinggi juga jangan terlalu rendah, karena kalau terlalu rendah juga tidak bisa makan dengan baik, ya. Jangan lupa pakai OVD yang adhesif dan kohesif. Ini adalah yang pada pasien, ini bukan pasien subluxasi karena saya sulit mencari videonya, adalah pasien dengan trauma, ya. Bagaimana cara membuat vitrektomi, ya, jadi membuat second pot untuk irigasi kecil aja, kemudian okutumnya masukkan, membuat pot sendiri, jangan pada main pot, ya. Dengan cara seperti ini maka kita bersihkan vitrus yang masih ada di anterior, kemudian sebersih mungkin baru dilakukan aspirasi massa lensa, ya, atau dilakukan pikoemulsifikasi, ya. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.